Halo, cek, cek, cek sound. Halo, cek, cek, cek sound. Oh, udah masuk. Oke. Halo, cek, cek, cek sound. Oh, udah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa barakatuh. Al-Fatihah. Ya kana ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa madana bi aswari fid dharain amin. Summa innaka idza arafta. Ikut ah? Hah? Apa? Wal kadibu min ummahatil kabair ay usuli faqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdil birri wal birru yahdil jannah wa ma yazallu rajul yasuqu gharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan iyyakum al kadiba fa innal kadiba yahdil fujur fa innal fujur yahdil nar wa ma yazallu 'abdu yakdibu wa yataharra al kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Wis tagone Summa innaka mangka kari-kari sunna sira qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ummi madana bi syarri fid dharain amin. Summa innaka mangka kari-kari sunna sira ki arab ta tekan urus apa sira bainan nasi dalam antara pira-pira manusia bidzalika kelan makan bohong. Nabi, Anda harus menepati, Anda harus selalu benar, jujur. Karena jujur membawa Anda kepada kebajikan, dan kebajikan akan membawa Anda untuk masuk surga. Selama seseorang itu jujur dan berusaha untuk jujur, niscaya dia akan ditulis menunggu Allah menjadi orang yang jujur, yang selalu jujur. Dan takutlah Anda, jauhilah Anda bohong, karena kebohongan bisa membawa Anda kepada dosa, dan dosa bisa membawa Anda ke neraka. Dan selama seseorang itu berbohong dan berusaha untuk berbohong, maka akan ditulis menurut Allah dia seorang pembohong. Summa innaka maka kare-kare sunna sira iku arab tatkalane murus sapa sira bainan nasi antara nusuk kira Musa bidari kal kadibi kan mengkono bohong sakotot adalah tukang maka jatuh opok keadilanmu, kejujuranmu,
Kalau sudah seperti itu, falatuk balu syahadatu, maka orang bisa diterima apa syahadatu, ke persaksiannya sira. Orang yang selalu bohong tidak boleh menjadi saksi. Maka hati-hati pemilih saksi dalam nikah itu. Nggak sah nanti. Wasiqatulan jatuh apa kepercayaan di qaul kelawan pengucap sira. Aisa qatol i'timanu bi qauli, tegesir murag jatuh apa i'timanu kepercayaan di qaul kelawan pengucap sira. Wa tasdari kal a'yun, dan akan memandang rendah kain sira apa a'yun pira-pira mata. Ya, memandang sepele tadi ini karo sira. Lakargane kono dipanjang orang. Kalau sudah orang biasa berbohong, bisa tidak dipercaya sudah. Wa tahtahiruka ay ma ta'diluka syai'an, ma ta'udduka syai'an, tidak dianggap sama sekali, tidak ada mafi syai'. Orang masuk hitungan lah kamu. Kalau kamu sudah punya sifat pembohong. La ta'udduka syai'un atau syai'an wa tahtiqiroka, lan menghina apa ayun kaing sira. Wa hadza atfu tafsir, Anda dipandang hina kalau orang yang sudah punya sifat pembohong. Maka kata Rasul, iyyakum wal kadhib. Jujur apa adanya enak daripada orang jujur. Wa idza aradta an tekan ngarapaken sapa sira an ta'rifa yen tawro sapa sira kubahal kadhibi ing buruknya berbohong min nafsika saking awak sira fandur ila kadhibi ghair, maka ningalane sira ila kadhibi ghairi kamarin bohong liyane sira. Kalau Anda ingin tahu jeleknya kebohongan dari hati Anda, dari diri Anda, maka coba lihat bagaimana seseorang berbohong. Apa yang Anda lihat terhadap orang itu? Jadi ukurannya jangan ke orang lain dulu. Bolehlah melihat orang lain gitu, dengan hal itu. Tapi dengan intibar Anda tidak akan melakukan gitu. Karena orang lain pun ketika melakukan dinilai seperti itu. Karena jujur itu tumaninah, enak. Berbicara apa adanya. Orang digawe-gawe, orang diumpat-umpat, polos. Biasanya sing ngalakoni mengkono wong bodoh biasanya mah. Malah justru sing pinter-pinter orang gelem jujur. Ya pinter teman sih. Oleh takon ulak-malik, lantat-lentot. Wong pinter kan? Pinter apa?
Dia pintar ngomong, pintar bohong. Kadang menyalahkan orang lain, dia yang berbohong malah justru menyalahkan orang lain. Nah itulah itu. Kalau sudah ke pojok, artinya kepepet, yang akibatnya orang lain yang disalahkan. Pernah ada kejadian di pondok pesantren juga seperti ini kejadian. Pada suatu saat ada seseorang yang mau di DO sama bapak yang mau di DO karena gara-gara mengambil hak milik orang lain. Tadinya nggak ngaku mbak, tapi memang membuktikan bahwa dia memang yang ngambil. Setelah betul dan dia ngaku dan dia berkata, ya bohong, duitnya kita gak cukup batur. Nah ini artinya hal seperti itu apa? Justru dia yang malah justru menyalahkan orang lain. Sudah kenapa gosok orang ngaku gosok? Ya murun sendiri kita ke gosok batu, kita gosok maning begitu. Itu kan balas dendam, dosa balas dendam. Wa ila nafaratin lan maring mengo atau nafarati nafsika anhu lan mengone awake sira anhu saking man kadaba atau werika anhu maring werika wastihqarika lan oleh nginane sira li sahibihi maring wong kang duweni bohong, dan Anda juga pasti akan meremehkan kepada orang yang punya sifat pembohong atau orang yang berbohong. Menurut penelitian katanya anak kecil itu pasti jujur, belum tentu, tergantung situasi dan kondisi atau mungkin lingkungan, bisa jadi dua. Biasanya kan anak kecil kan jujur gitu. Tapi usia berapa kira-kira? Saya belum pernah belajar itu. Standar kejujuran anak kecil itu dari usia berapa dia jujur. Malah justru yang sering bohong justru orang dewasa. Cuma nanti kalau diteruskan di sini ada sesuatu yang berbohong hukumnya wajib. Tapi dari kelas mana gitu nanti kita belajar, kita baca nanti. Pernah seseorang bertanya kepada saya, Bi, boleh nggak kita berbohong kepada istri? Berbohong itu kepada siapa saja nggak boleh. Habis, nah ada kata-kata habis. Dia kalau dikasih tahu diambil semua gitu. Saya nggak kebagian. Yang ketawa ini mungkin lakukan itu. Pada satu saat memang saya jadi bingung juga ya. Ya mungkin menanglah satik-satik terima. Ya kalau nggak, ya contohnya gini, ya konkret beginilah. Seorang suami punya uang, yang notabene istri selalu mengharapkan dari suami. Pas kebetulan si suami dapat rezeki waktu itu, dan mungkin istri mendengar entah dari WA entah dari mana gitu, pokoknya suaminya dapat rezeki, entah dapat surprise atau apa gitu lah, enggak besar. Kebetulan ya paling kecil 10 juta lagi. Kalau saya jujur saya dapat 10 juta, nanti diambil semua, saya nggak kebagian. Bagaimana kalau ngomongnya 5 juta aja gitu lah gitu. Menurut saya tetap bohong seperti itu.
Kalau lakukan seperti yang apa adanya, dapat uang sekian. Tapi nanti ini pakai, silakan, ini buat pegangan saya. Kan enak. Daripada mengatakan 10 juta dikatakan 5 juta, walaupun Anda dapat bonus, alhamdulillah warga ketuaan istri 5 juta, ya tetap aja. Sebab apa dalam kenyataannya kehidupan kita banyak sekali yang rawan dengan menyimpan kebohongan seperti itu. Apalagi yang diajak ngomong sama kita, umpamanya kebetulan orang tua kita dan punya penyakit jantung lagi. Gitu. Pada satu saat kita kalau kita sorohah, kalau kita jujur, bisa-bisa shock dia, terlalu bahagia gitu lagi. Atau mungkin terlalu sedih, kan bisa jadi. Nah, kekhawatiran seperti itu nanti ditakwil dengan di bawah nanti. Yang jelas al-aslu al-kadibu nggak boleh. Nggak boleh apa haram? Ini nggak boleh, beda lagi artinya. Kalau wa iyyakum wal kadhib berarti itu nahyun. Ihdzar. Wastihbahika lan orang nganggap blesake sira lahu maring sahibil kadhib. Wa fi nusqatin lamma jaa sumangsane teka sapa si wong bihi kelawan kadhib ainil kadhib, tatkala dia membawa kebohongan, Anda akan menganggap dia orang yang jelek, orang yang hina karena kebohongannya. Yang jelas bohong tidak boleh. Sementara ini belum ada keterangan yang berikutnya. Wakada faf'al lan kaya mengkono al kadhib faf'al, maka agawe sira fi jami'u yubi nafsika ing dalem sekabehane pira-pira cacade awake sira. Artinya bagaimana? Dalam penilaian seperti tadi, bohong itu bisa juga dijadi ukuran diri kita tentang masalah aib. Jadi kalau seseorang punya cacat, Anda menganggap Anda itu atau orang yang punya cacat itu Anda anggap remeh atau anggap hina. Coba andai kata Anda sendiri yang punya itu, gitu loh. Jadi ukuran seperti tadi, ukur dengan semua apa yang kita aib-aib kita yang ada. Jadi jangan suka menilai buruk terhadap aib seseorang sementara kita sendiri tidak melihat aib kita sendiri. Sebab orang lain pun akan melihat seperti itu, seperti bagaimana kita melihat kepada sepemilik aib. Itu itibarnya kadhib. Ngerti? Jadi kalau aib juga seperti itu. Jangan suka Anda menganggap remeh orang lain dengan cacat, dengan keblesakan lah, atau dosa atau apa dan sebagainya. Padahal Anda sendiri nggak tahu bahwa barangkali Anda pun punya cacat seperti itu, gitu. Jadi tiba-tiba seperti itu. Jadi gambarkan faf'al fi jami' uyubika fa innaka la tadri qubha uyubika min nafsik, karena Anda sendiri la tadri ora weruh sapa sira qubha uyubika ing blesake cacade sira min nafsika saking awake sira bal annaka tadri dzalik min ghairik, tetapi ne wer seputune sira iku tadri wuruh sapa sira dalika yang mengkono-mengkono aib min ghairika saking
liyanasira. Anda tahunya bahwa aib itu dimiliki sama dia. Siapa tahu Anda juga lebih buruk daripada dia. Makanya dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa." Jangan Anda nganggap bersih diri Anda, nggak taunya dongeng, ada dongeng di dongeng. Bapak tasawuf malah mau dicampur-campur karo dongeng kayak ya waqiah kejadian lah. Ini ketika dongeng cerita. Cerita teh dongeng lain. Ada seseorang, taruhlah kasih nama kampung apa kira-kira? Ya bukan seseorang, ya artinya nama desa gitu, nama seseorang yang kalau apa Kevin kan itu nama apa? Nama ya nggak tahu lah pokoknya. Ya nama desa coba apa desa? Hah? Parjo lah, taruh Parjo lah. Oke lah Parjo lah. Parjo bapaknya siapa? Ada Parjo bapaknya siapa nih? Ada bapaknya, ada anaknya sini Parjo itu. Enggak ada. Enggak, udahlah. Anggap aja lah Parjo atau Parto. Dia seorang tukang nyari ikan di laut. Berarti tukang apa? Ya tukang jaring lah gitu. Sepanjang dia melakukan kegiatan itu tidak lepas-lepas dia membaca sholawat. Ketika memperbaiki jaring shollu ala Muhammad, ketika mengangkat shollu ala Muhammad, ketika melemparkan jaring shollu ala Muhammad, ketika narik jaring shollu ala Muhammad wa ala ali ajmain, terus begitu terus. Pada satu saat ada rombongan para mubaligh, para kiai yang mau ceramah, ya mungkin ke satu desa lain atau pulau lain lah, ya kebetulan pakai kendaraan perahu. Kata kiai-kiai ini, Jo, terus sih, karena Parjo daripada ini, Jo, hebat kamu. Kata Pak Kiai itu, tukang jaring tapi gak lepas-lepas mulutnya baca sholawat. Shollu ala Muhammad ajma'in, shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad. Tapi maaf Jo, kata Kiai alim, itu bacanya nggak benar. Kalau untuk sendiri bukan shollu Jo, tapi sholli. Kata kiainya itu. Oh kita kiai. Nah, shollu ala Muhammad, sholli ala Muhammad, shollu ala. Karena orang bodoh, orang kampung, setelah kiai itu berlayar, lupa tadi sing bener kok shollu tak sholli priben mau ya. Ya maklum orang bodoh. Orang pernah belajar tasrifan apalagi alfiyah. Taunya cuma itu. Arab baca lagi dia kan bingung dia sendiri, masya Allah. Kiainya sudah berangkat, saya mau baca lagi takut salah. Biasanya ke orang bodoh kan seperti itu, takut salah mana yang benar, shollu apa sholli. Dia penasaran, mau tanya sama kiai. Yang tadi, kiai kan kalau mau tabligh atributnya kemana kiai mubaligh itu? Oke, sebuah kan, ini pakai jas, pakai sorban, kadang-kadang kepala di udang, begitu kan orang balik atau. Ketika dia ingin menanyakan shollu atau sholli kepada seorang kiai, kepada jamaah kiai atau banyak kiai, dia sudah pergi, dia langsung lari. Shollu apa sholli, shollu apa sholli, shollu apa sholli, dari dia lari dia. Tapi Allah mentakdirkan larinya dia enggak pakai kendaraan, di atas air dia lari cepat sampai nyusul perahu
Mubalik. Yai, gini. Yai, kok dingin? Mau ngarep takon. Solu tas soli sing bener, gitu gini. Kira-kira begitulah. Setelah Kiai melihat ada si Parjo tadi di sampingnya, bukannya menjawab si Kiai tadi dia, malahan justru terharu dan nangis Kiai tadi. Masya Allah, jo siraku dudu wong sembarangan, wong kampung wong desa, saking ikhlasnya masa sholawat, bu benerak bu oraha, tapi sirah bisa diwali di Gusti Allah. Melayu ning dure banyu ora nganggo reyang sing mudeng-mudeng karo jubah samono tapi masih nunggang perahu. Jadi wali Allah tidak ada yang tahu kecuali solu apa soli. Ya sembuh solu, bu soli, pokoknya salawat gitulah. Sama halnya dengan orang sholat. Entong sok ngaharu-haru lah. Terlalu banyak pada orang sholat. Kadang-kadang orang awam kita sendiri nggak tahu, la nadri atau baru sholatun amlak. Nah seperti itulah. Orang awam juga seperti itu. Kadang-kadang rekte di bejaan dah salah, di bejaan itu paham. Sementara kita orang yang pintar, orang yang ngaji, orang yang alim, tahu kadang-kadang nggak dilaksanakan. Contoh, kita tahu bahwa sujud itu adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya fasjud waqtarib. Ada lagi banyak lagi ayat-ayat lah yang kata kalimat-kalimat. Di dalam contoh nahu beka intu soli tasjud. Itu badal apa namanya? Badal ba'd mingkul. Sujud. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa sujud itu adalah salah satu keterangan atau ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang notabene dia bisa diselamatkan dari api neraka. Dalam satu hadis mengatakan Rasulullah, neraka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membakar apa? Dahi yang dipakai untuk bersujud. Kita tahu seperti itu. Tapi kita tidak lakukan. Kita lakukan, Pak. Yang maksudnya, kenapa kalau sudah tahu bahwa sujud itu adalah merupakan salah satu sarana untuk penyelamatan kita di neraka, tapi kenapa kita sujudnya tidak pernah lama? Malah sing digawe ini karo kula sampean cepet apa lusuh bakal sujud. Kayak nutuli ayam nutuli apa? Nah itu orang alim, orang pintar seperti kita tapi tidak dilakukan. Mestinya kalau kita tahu bahwa itu terlepas daripada nggak tahu itu diterima atau tidak itu salatnya, tapi yang jelas sujud dahi diharamkan oleh Allah untuk bakaran neraka. Tapi tidak tahu kan salat itu keterima. Yang penting sujudlah. Sampai sebegitunya para ulama, para wali mengajar orang-orang awam supaya gelem melaksanakan. Makanya lebih bijak andai kata apa yang dikatakan di sini, kita hanya melihat aib yang ada pada orang lain. Kadang-kadang lupa melihat pada diri kita sendiri. Qala Rumairama fi hadis apa lagunya itu? Ya, dipeluk mata gitu ngono lho. Ora kon kan? Gajah di apa? Bukan gajah. Sieur di jauh di laut kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Nah gitu tiap laguna lah.
Rawahu dhaif. Ya itulah. Mata ini fa'tabiru. Fama istakbahtahu min ghairi yastakbihuhu ghairu. Fama mangkute barang istakbahtahu kang milang-milang blesak sapa sira hu ing ma min ghairika saking liyane sira yastakbihuhu ghairu, dianggap blesak hu ing ma sapa ghairu sing anane sira. Sama aja kalau Anda menganggap buruk orang yang punya cacat, orang lain pun akan menganggap buruk Anda dalam cacat Anda. Jadi yang bijak apa? Ya nggak usah perhatikan uyubu ghairi, nggak usah. Jangan sibuk mengurusi cacat orang lain. Kudune mangkono. Yang nggak tahu ke musannif ini dari bab kadhib kok lari-larinya ke uyub, memang berarti kadhib ini sudah mewabah gitu maksudnya. Sudah dimiliki oleh setiap orang. Kapan-kapan kadang-kadang bohong gitu. Karena aib betul-betul. Yang ada pada orang lain yang kita anggap buruk, orang lain pun akan menganggap buruk itu ketika datangnya mingka saking sira. La mahalata, hale pasti. Jadi pasti itu jelas. Yastakbihuhu ghairu minka la mahalata. Wis. Beda lain pembahasan. Wis. Sing jelas sibuklah dengan aib yang ada pada diri kita. Jangan disibukkan dengan aib orang lain. Tapi jangan terlalu menganggap kita banyak aib sehingga kita ngedrop cicing gitu. Ya jangan begitu amat lah. Karena kita juga pasti insya Allah lah kata seseorang yang bijak, la tahtakir manduna kafani kulli syai'in maziyah. Barangkali lah kita ada sekelumit lah maziyah pada kita barangkali gitu. Nah, nya termasuk naon kira-kira yang enggak tahu lah pokoknya. Ya mungkin adalah sebagian kecil dari kita yang termasuk maziyah kita lah. Di antaranya apa? Ya mungkin tidur bisa sambil duduk dengan enak, norok. Nah, itu termasuk maziyah itu. Nah, kelebihan gitu lah. Sebab kalau santri memang sudah dilatih begitu. Sampai kadang-kadang mangkat Jumatan pengen al-ghudu teh artinya esuk-esukan gue mohon duduk kanggo apa barangnya mak pengen kan perintahnya budal esuk-esuk. Nah, tagodu esuk-esuk bakal budalan Jumat. Tapi duduk tanamu ingkanane takifu konon. Wis. Wa'lam lan warwasirajong annal kalama satune kalam iku wasilatun dadi lantaran ilal maqasidi saking pira tumeka maring pira-pira maksud. Omongan itu adalah alat untuk menyampaikan tujuan. Bahasa Sunda ada yang istilahnya kata orang Sunda bahe carek. Nggak tahu ngerti enggak itu? Ngerti enggak? Semua lah. Sering ngerti beliau. Itu orang kolot baheula bilang ngomong bahe carek. Naon artinya bahe carek? Kayak ngerti sarowe lah. Jadi jelek, buruk, bagus seseorang dari pembicara. Ngomong, berbicara, jelek, bagus, ngomong gitu cek orang Jawa Timur. Aja menang baik,
blesaknya mengkoni dibeneraken karo sing weruh bagus ya insyaallah oleh imbalan sing bagus kok. Makanya disebutkan al-kalam wasilatun ilal maqasid. Fakullu maksudin mahmud. Segala sesuatu yang disejai itu sebetulnya terpuji. Yumkinu tawassul ilaihi bisidqi wal kadhib. Yumkinu kang kongang apa tawassulu nyampeaken ilaihi maring kulit bisidqi wal kadhib dengan jujur dan bohong. Untuk menyampaikan tujuan, sebetulnya tujuan itu bagus, tujuannya bagus. Tapi memungkinkan untuk disampaikan dengan cara jujur dan tidak jujur. Contoh konkret belah santri. Kebetulan ustadznya kitabnya ganti. Ini yang banyak terjadi kan seperti itu. Kitabnya ganti. Yang tadinya kitab Akhlaqul Banin juz awal khatam. Ganti juz 2. Al-kalam di sini kalau minta sama orang untuk membelikan kitab mahmud atau makduh? Mahmud ya. Tapi andai kata anak itu ditanya sama orang tuanya berapa harga kitabnya, asli walaupun dia tahu bilangnya enggak tahu. Padahal dia sudah tanya dulu sebelum beli sama temannya apa harganya kitab. 10.000 berapa? Akhlaqul Banin berarti dijual 8 ribuan. Berapa harganya? Ditanya sama bapaknya, 50.000 cukup enggak? Cukup lah. Nah gitu. Ya cukup tuh dengan ojeknya, dengan baksonya, dengan apa? Dengan kitabnya. Di Pak Haji Cecenya nggak ada, adanya di pasar gitu kan ada bahasa seperti itu. Padahal di Pak Cecen juga ada sebetulnya itu kita. Dan saya yakin ketika orang tua memberikan 50.000 nggak berat itu, karena apa yang dipinta al maksud mamduh, karena sesuatu yang terpuji. Beda dengan ketika anak itu belikan HP dong Pak. Nah ini kan nggak mungkin dia menanyakan ada nggak yang 10.000 kan mungkin. Tapi tawas ilai sidqi wal kadhib jami'an bisa jadi mempunyai ada jujurnya, ada juga ada kadhibnya. Ya seperti tadi kan yumkin itu. Ada unsur apa? Sidqinya, ada unsur. Tapi fal kadhibu fihi haram bil hajah. Oh, kasih tahu nih santri-santri nih. Makanya kalau bikin baru rempet-rempet nih. Oh, berarti dosa bohong. Karena li adamil hajah. Artinya andai kata ada hajah boleh. Kayak gitu berenang. Lamun eueuh butuh haram, nggak boleh. Tapi kalau ada butuh lain bohong, nah ada tadi ente bohong, lain ngomong gitu kan. Cukup enggak 50.000? Insya Allah cukup. Cukup pakai beli bakso, cukup jeung beli jeung apa cukup bila itu sudukun apa kadibun itu? Sidkun itu. Enggak bohong enggak apa dia. Cukup enggak? Ditanya gitu. Cukup. Kecuali kalau bohong begini umpamanya. Harganya berapa? Harganya kang ngakunya kayaknya 50.000 Pak. Nah,
Itu bohong itu. Padahal dia sudah tahu bahwa itu harganya 8.000. Berhubung bapaknya ke tanah mondok, ya halakul banin 50.000 ke daek wae. Ya udah tambahin 100.000. Alhamdulillah banget kan gitu kan. Wa in amkana atawassul ilaihi bil kadib, senajan kongang apa atawassulu nyampe akan ilaihi mari emak bil kadib senajan kelawan bohong. Walam yumkin lan ora mungkin bis apa tawassul ilaih bisidi kelawan jujur fal kadibu fihi mubahun, mangka utawi bohong fihi ing dalam ma amkan atau wasubil kadu walam mungkin bisidqi mubahun, hukumnya mubah. Kalau memang maksud yang tadi disebutkan disampaikan dengan bohong itu tidak memungkinkan, tidak memungkinkan untuk disampaikan dengan jujur, maka boleh kita untuk berbohong. Tapi tasnya mubah loh ya, bukan wajib, mubah. In kana tahsilu dalikal maksud mubahan, kalau memang maksud tadi dihasilkannya hukumnya mubah. Yang disampaikan tadi, maksud yang disampaikan itu kalau memang hasilnya hukumnya mubah, maka mubah juga kadib. Wa wajibun lan hukumi wajib, wajib ana maning sing wajib, bohong hukum wajib. Ora dosa kabeh ora, ana sing wajib. In kana maqsudu wajiban, lamun ana opal maqsudu kang den sejak iku wajiban wajib. Contohnya kayak apa? Fak tafsiliyah. Nah, saya bakal belajar alfiah maka ketemu ada apa. Tapi lamun orang ngaji mengajine jurumiyah be mah ya malah ketemu tadi. Gambarane fa idza ikhtafa muslimun min dolimin wa sa'ala anhu wajabal kadib bi ikhfaihi. Idza ikhtafa tatkalane nyimpen atau ngumpet sapa muslimun min dolimin, lari dari orang dolim, wa sa'ala lan takon sapa ya si dolim anhu saking muslim, wajabal kadibu maka wajib apa goroh bi ikhfaihi kelawan ngumpetaken muslim. Ana wong dikejar karo wong dolim, ngumpet ning omahe sira ditakoni ana parjo beli meneh, padahal parjo harus dipateni karo wong dolim. Hukumnya bohong mubah apa wajib? Wajib. Bab lamun ora diumpetaken pateni isi parjo. Kadwa kadalan iku kaya mengkono ikhtafa lau kana lamun ana iku indah ing dalem sandinge wong au inda ghairihi atawa ing dalem sandinge liyane wong apa wadi'atun titipan wa sa'ala lan takon anha saking wadi'ah sapa dolimun wong dolim yuridu kang ngalapaken ngarepaken sapa dolim akhdaha ing ngalap ing wadi'ah wajaba alaihil kadhib bi ikhfaiha, maka wajib alaihi ing atase man wong opal kadibu bohong bi ikhfaiha kelan nyimpen ing wadi'ah. Dititipe karo wong sesuatu, tapi zaman sekarang adalah zaman brutal. Nong kayak konon aja ubrak-abrik pateni bisa nong titipan. Bagaimana hukumnya kalau orang yang mempertahankan seperti syahid, mempertahankan harta, mempertahankan harga diri? Aja ngalah wae wis pokoknya lo sing arep pateni arep pentung bicara sirah mangga aja mengkonon temen lah.
Kayak santri Darussalam ngomongnya tawakal kabeh, pasrah kabeh. Ora bisa apa-apa sih. Namun dicolong, diprimen-primen guys, gelem bae. Duduk gelem bae maksudnya lamun digarong kamu digarong ya wis lah. Mangga sob, apa bae mangga. Tafadhol lah. Khud masyita. Mongko dia pragat. Ya kuduna belajar kasih pitung heula. Maka perlu coba pakai perlu ya. Jangan hanya ada formatnya saja seperti mahasiswa ada apa namanya? Kalau di NU itu ada pagar Nusa itu perlu. Kira-kira ditampak karung hit. Oh, aja mah taplok. Meresep wis keplok nembe hit jangan. Ada kampleng dingin nembe cocoran nembe hit sireng jadi sampai kayak kono. Kalau melihat di medsos itu perempuan juga ada yang bisa seperti itu kan. Wong Arab diajar kalau laki-laki set blok bawa lanang ono. Kayak sira mah sirane sing semaput. Durung belut kelenger dingin sirane. Ya seperti sekarang alhamdulillah kita termasuknya negara-negara aman. Artinya daerah di lingkungan kita itu daerah lingkungan aman. Aman itu. Makanya ada kehilangan seperti kemarin itu saking keteledoran kita sebetulnya. Jadi kejahatan itu karena ada kesempatan. Sebetulnya bisa kan diupayakan untuk tidak terjadi, bisa. Cuma karena lengah. Yang kan lengah itu enggak baik. Ya kalau di luar kan baru tahu sendiri. Kadang-kadang kita lagi pegang HP, ada motor langsung cedut diambil. Langsung kan. Naudzubillahi min dzalik. Itu di luar sudah terjadi seperti itu. Kita makan hafalnya itu saja dalilnya. Mandola madulima sirasok. Teman di kampung sir kampungan korban mandola madulima. Ya sirene di dulima terus kangger ya sila kapan-kapan dola mana sirene. Ya sirene sing dulima aja. Hatta law akhbaruhu biwadi'atin indahu fa akhadhaha dhalim qahran wa jama dimanuha alal muwadda'i al mukhbiri hatta law akhbarahu sehingga lamun ngabaraken sapa ya si wong kang den titipi muwadda' biwadi'atin kelawan titipan indahu dalem sandinge wong kang dititipi fa akhadaha maka ngalap sapa yasi ngalap ha ing wadian sapa dzalib wong kang dzalim mau koron hale paksa wajib mangka wajib apa dimanu genteni ing wadiah alal muwat ing saking ing ngatasé wong kang dititipi al mukhbiri kang ngabari wong sing dititipi ning ngomong ana besri wadiah ning kene anak jelo sar jokot mah wajib nemponi. Sembarangan. Boleh nak jegelem dititipi karo wong. Nemponi sih. Lamun sembrono. Walau istakhlafahu lamun jaluk sumpah sapa ya si dhalim hu ing wong alaiha ing atase wadiah lazimahu mangka wajib sapa si wong kang den titipi hu ing halaf ayah lazimahu mangka wajib hu ing wong apa ayah li payanta sumpah sapa si harus kudu sumpah wallahi kudu untuk apa menyelamatkan simpenan mau titipan mau.
Wa yuri lan yakinaken sapa si wong piyamini lam yakini ing dalam sumpah yang fa in halafa walam yuri hanasa. Lamun sumpah kemudian ora ngiyakinaken hanasa maka berdosa alal asah. Walazimathul kafarah lan wajibu ing wong opal kafarah kifar. Wakila luncapakan layahnus ora berdosa. Untuk sumpah dengan seperti itu karena sumpahnya bohong dalam satu riwayat wajib kifarat. Dalam satu riwayat lagi menurut Qil tidak wajib kifarat. Wa kadza law kana al maqsudu taskinu harbin wa kadzalika lan kaya mongkono-mongkono wadiah contone mau law kana al maqsudu lamun ana opal maqsudu penyampaian kalam ngomong iku taskina harbin nenangaken peperangan au islahi dzatil bain atau mendamaikan dua kubu yang lagi bertikai wastimalati qalbin majniyin alaih lan condonge ati kang den tatoni apa alai sekang fil afwi ing dalam ngapura anil jinayati saking jinayah walayah sululan ora hasil apa ya si islah il atau har apa taskin illa bil kadhib fal kadhibu laisa biharamin mangkau te goroh iku laisa ora apa kadhib iku biharamin illa annahu aing mustinna kelakuan yang bagi sayuja apa ayah tarizain tang reksa sapa si wong minhu saking kadhib ma amkana selagine kongang apa ya sima di annahu karena satune si wong iku ida fataha tatkala nembuka sapa babal kadhibi ing bab bohong ala nafsi ngatasi awak dhewe si wong fayakhsha maka den wedeni apa ayat tadaa yen narik sapa ya si wong ila mamaring barang yastagni kang semugi apa ma'anhu saking kadhib usahakan sekuat tenaga, sekongang mungkin kalau bisa tidak usah membuka bohong. Artinya jangan dicampur dengan bohong. Sebab kalau sudah membuka kata-kata bohong, jangan-jangan nanti kita malah terbiasa untuk melakukan kebohongan. Bicara bohongnya takut membekas gitu. Ya saking ngati-ngati ya. Wa ila mayak tasiru ala hadid daruirah lan ila ngatasi barang lan maring barang layak tasiru kang orang nyendak sopong ala hadid darurat ing ngatasi batas darurat. Kalau tidak ada unsur seperti itu fayakunul kadibu haraman mangka ana opal kadibu goro iku haraman haram. Kalau laka kepaksane darurate untuk unsur-unsur seperti tadi maka kadib hukumnya tetap haram. Fil asli ing dalam pokoknya hukum goroh illa li daruratin angin karena darurat bi alam yahsil kalau yang ora hasil apa lagu itu sejak illa bil kadhib wal illa bil kadhib angin kelawan goroh dengan bentuk kalau tidak bohong maka tujuan pokoknya enggak berhasil gitu. Untuk islatu datil bain untuk apa taskinul harbi au istimalatu qalbin mujna alaih fil afwi. Kalau tidak disampaikan dengan berbohong maka tidak berhasil. Tapi tetap saja wal ihtiyatu fi hada kulli wal ihtiyatu lan ngatiyati fi hada ing dalam istilah bab bohong kulli sakabina hada wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Qarimun wasatuha. Sarumur muhdatuha wa kullu muhdatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Afani Allah dzalika amin ya rabbal alamin. Nomor berapa?
Dayong. Hah? Nomor 2 33. Babu mayaqulu fil masjid. Iku. Babu mau te berkenakan barang yaqulu kang nika sapa mong fil masjid di masjid, apa saja yang diucapkan di dalam masjid. Yustahabu dan sunatakan opalik taru ngake-akan fi dalam masjid min dzikrillah saking dzikir Allah taala. Dzikir maring Gusti Allah perbanyak di masjid itu. Wa tasbih maca tasbih, tahlil maca tahlil la ilaha illallah, wa tamjid, wa takbir wa ghairiha min al-adhkar. Saking pira-pira dzikir, yustahabul iksar min qiraatil Qur'an, lan den sunataken apa iksar ngake-akan min qiraatil Qur'an saking maca Qur'an. Wa minal mustahabbil lan iku saking kang den sunataken fihi ing dalam masjid qiraatu hadis Rasulullah, membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilmu fikih lan fikih wa sairul ulum syar'iyyah, lan pira-pira sekari-karine ilmu kang bangsa syar'i. Qala Allah taala fi buyutin adinallahu an turfa wa yudhkaru fiha ismuhu sabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Di buyutin dalam pira-pira rumah adina ngidini sapa Gusti Allah antur fa'in dan angkat wa yudhkaru lan den sebut fiha ing dalam buyut yusabbihu maca tasbih sapa wong lahu maring Gusti Allah fiha ing dalam buyut bila guduwi dalam waktu esuk wal asar waktu sore sapa rijalun pira-pira wong lanang. Maca tasbih wa man sawang qala ngendika Allah taala wa man yuta'adim wa man yuta'adim kang ngagungaken sapa man syairallah ing pira-pira syiar Gusti Allah fa innaha mengatakan syiar iku min taqwal qulub, saking pira-pira ati kang takwa. Menunjukkan bahwa orang yang banyak zikir itu punya arti orang yang takwa maring Gusti Allah tebel. Saya malah baca ada seorang alumni luar negeri bercerita ketika dia belajar ada seorang Habib, tapi bukan Habib Umar, ada seorang Habib karena banyak zikir kayaknya apa dia bertemu dengan Rasulullah, mimpi bertemu dengan Rasulullah. Orang yang bertemu dengan Rasulullah itu nyata, nggak bohong, langsung. Dan orang itu berkata, si Habib itu bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin mendapatkan sesuatu dari engkau langsung. Yang ditanyakan apa? Satu, bagaimana fadilahnya orang yang suka ngopi? Kopi ini ditanyakan. Ya, biasanya yang canduan ngopi. Lain hadis yang lain, tapi yang jelas riwayatnya dari Rasul gitu, dari mimpi seorang Habib. Ya bapak mah terang ngopi sih ngeteh wae gitu. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan selama aroma kopi itu ada di mulut, karena orang ngopi itu di mulut lama ya aromanya. Selama itu pula malaikat mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi penginum kopi. Masih sering minum kopi? Iya. Nek bapak mah teu lam keperih minum. Tapi bapak mempunyai mempunyai pertimbangan. Ya mungkin bukan kopi seperti yang dijual di warung-warung. Karena itu bukan asli kopi itu. Yang asli kopi mah yang kira-kira kopi, iyalah yang bagus numbuk sorangan itu kopi sini. Ya makanya kopi hideng, ya mungkin lebih dekat kopi hideng lah. Lain kopi luwak, lain kopi koko gudai malah.
Dan salah satunya yang didapat sama Habib itu, barang siapa yang memegang dan mengantongi tasbih, kan kita kadang-kadang lihat orang membawa tasbih detik itu sampai puter-puter gitu. Jangankan bawanya, jangankan diputarkan, ditunda wae cenah di jero pesak. Itu sama dengan orang bertasbih. Minimal ingatkan tasbih lah. Karena dia membawa tasbih. Jadi jangan disalahin itu. Oh, bawa tasbih jangan seperti itu, salah. Nah, itu ada loh, ada hadisnya itu, Rasulullah yang bilang itu. Dapat hasil impi Habib itu. Nah, ini zikir kata Bapak juga. Babnya zikir yang masalahnya. Sebab kita itu ketika berzikir, betul kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Udzkurullaha dzikran katsira wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Kita sambil berdiri, sambil duduk, sambil tidur, mestinya kita jangan lepas-lepas lagi. Karena zikir penyambung, itulah nyambung sinyal lah kono lah, cara sinyal menjamin sakit. Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Al-Hajj ayat 30. Wa man tintan tiyang iku yu'azzim ngagungaken sama hurmatillahi ing pira-pira kamulyaan Gusti Allah, fa huwa mantep niku khairul lahu 'inda rabbih. Itu lebih bagus menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa rayana an Baridah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama buniyatil masajid lima buniyat lah." Angin pastine den bangun opal masjid itu pira-pira masjid lima karena barang buniyat kang den bangun opal masjid lahu karena masjid itu didirikan sesuai dengan tujuannya. Lamun masjid didirikan karena dasar takwa, itu yang benar. Tapi lamun masjid didirikan karena saingan karo kampung, baturus bagus kian durung bagus, itu buniat lah. Itu. Oliya ya semono. Padahal kadang-kadang salah kaprah. Ya enggak salah sih, benar juga sih. Orang kalau sudah kata-katanya membangun masjid, bayangannya surga. Sudah berbayangannya surga. Kadang-kadang panitia teu salat oge panitia surga we anggar rutin. Kan urus tunjung. Sira menggawe ning masjid kok sempor sembayang. Primen-primenan sih. Namun ingin madrasah mah pantes lah, madrasah paling pakai tempat sholat gitu. Innama buniyatil masajid lima buniyat lahu. Rawahu Muslim fi shahihi. An Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-Arabi alladzi bala fil masjid. Ada seorang bedui itu orang alasan, badui nguyu di masjid. Sebab dulu masjid Nabawi itu enggak seperti sekarang. Karena enggak ada keramik, enggak ada marmer. Dulu tuh tanah. Orang Bedui gak ngerti. Mungkin masjidnya waktu itu belum ada MCK-nya mungkin. Nguyu bening jero masjid. Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar, innama hiya li dzikrillah ta'ala wa qiraatil Qur'an. Rasulullah saknya-nyana di masjid ikulah tasluruh atut apa ya si masjid li syai'in kadue suwiji-wiji min hadzal baul saking ikilah uyuh walal qadar lan ora kotoran, bukan tempat nguyuh, itu tempat buang kotoran. Makanya ketika orang Bedui itu nguyuh ketahuan karo sahabat Umar langsung ustak patah ini gue ngomong. Tapi kata Rasulullah jangan dulu.
selesaikan dulu nguyuhnya. Sampai segitunya Rasulullah. Nah, kan mau nguyuh lagi enak-enak yang muncul terus kok mandek kan larang. Nah, selesaikan dulu nguyuh baru tegur. Kono becu, woi, kono bisa ampret-ampretan kabeh kan. Dan untuk menghilangkan najis di tanah itu tidak mesti harus digosok-gosok, cukup disiram dengan air, hilang najisnya. Ono menghilangkan najis, kecuali airnya masih anak, air masih ngajugruk kenehnya airnya, podolna, picen heula podolna, kali seleungit disiram. Banyu uyuk kan nangka, banjur bae, kata, wis mau. Innama hiya yang pesine teh masajid iku li dzikrillah karena dzikir kanggo dzikir marang Allah taala wa qiraatil Qur'an lan kanggo maca Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim fi sahihai. Faslun wa yang bagi lan sayuk jalil jalisi kade wong kang dodok fil masjid ayyan wiya apa yen niat sapa jalis al i'tikaf yang i'tikaf kalau masuk masjid ya baca sholawat dulu baru baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik langsung nawaitul i'tikaf. Jadi dodok tuh arep dodok niat dingin i'tikaf. Lamun wis niat i'tikaf terus turu era batal tetap ikut i'tikaf. Pahala itu. Ya Randy. Nah, yang duduk sambil tidur biasanya Randy kuatan. Berapa jam aja kuat ya? Yang sudah terlatih sih. Berapa tahun di sini kamu? 8 tahun. 6 jalan. Oh iya pantas. Wis tanet. Ngantuk ke. Faya innahu mangka satuhune kelakuan yasihu indana sah indalam kita apa ya siniatul i'tikaf walau lam yamkus lan senajan durung ora menang apa si wong illa lahdatan aing sedelat. Senajan menangnya cuma sedelat itu sah i'tikaf. Ya padahal mangkating masjid minimal jam bira. Minimal ya tekanin adzan. Kan suwe adzan, qomat atau sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid. Bal qala ba'du ashabina Imam Syafi'i yasihu i'tikafu man dakhala masjid marron. Yasihu sah apa i'tikafu man i'tikafe wong dakhala kang manjing sapa man al masjid marron har liwat walam yamkus lan ora menang sapa ya si wong. Sah itu hanya lewat bempone sing kana sing lawakan mancing itu i'tikaf metu langsung iku sah i'tikaf. Padahal i'tikaf itu adalah merupakan satu macam ibadah yang luar biasa fadilahnya. Apalagi pada akhir bulan Ramadan. Malah justru kita akhir bulan Ramadan malah tambah nyenyak tidur walaupun di masjid tapi molor gitu. Ayat turun lemah ya untuk orang bisa i'tikaf dulu ya. Fayam bagi lil mari aidan an yanwi al i'tikaf litahsul fadilata inda hadal qail. Fayam bagi mangsa jalil mari kade wong kang liwat aidan maning apa yanwi niat sapa ya si almar al i'tikaf ing fatahsul makasil fadilatu fadilah i'tikaf inda hadal qail dalam ikilah ing dalam munggu ikilah sing ngucapaken man dakhala masjid maron wal afdal utawi kang luwih utama ayake payen temandeg sapa lahdutan hal sedelat sumayar muru mangka kari-kari liwat sapa isu. Bagusnya masuk jangan langsung nolol tapi dak mandeg dingin sedelat niat i'tikaf terusaken. Nah gitu. Oleh iku hasilnya. Wayang bagilan sayuk jalil si kade wong kang lungguh ping dalam masjid apa yak muro
yen tamrenta sapa jalis bima kelan barang yarau kang ningali sapa si jalis ing mak minal ma'rufi saking kebajikan wa yanha lan nyegah sapa si jalis amma saking barang yarau kang ningali sapa jalis ing mak minal mungkari saking kemungkaran. Di seyogyanya orang yang duduk di masjid mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya di masjid-masjid di Mekah, di Madinah itu kalau sebelum jamaah ada halakoh majlisul ilmi, ada halakoh majlisul ilmi, dan itu bermacam-macam bahasa, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Melayu, ya, tergantung yang ditugaskan oleh kerajaan, karena itu ditugaskan oleh kerajaan, karena di apa namanya, di sana itu jangankan ngimamin, adzan aja digaji di sana. Oh, secara macam menunggu gaji aja. Darussalam cuma nanti. Ceritanya sang paman Said Akil sebelum dia tenar itu, ya sebelum dia masuk ke NU masih belajar di sana, keluarga dibawa ke sana semua, nggak dibiayai di rumah, dia kuli, tapi orang pinter jangan kuli ngimami di surau, di masjid-masjid yang dipilih oleh mamlakah. Gajinya berapa? 1.000. Kalau 1.000 real berarti berapa? Ya 3 juta. Tapi kalau untuk itu 3 juta, kalau 10.000 real di Saudi Arabia mah 200.000 sebulan. Makanya orang Indonesia kalau berangkat ke haji, cashbacknya atau living costnya diberi 1.500 real. Kalau kali 3.000 berarti berapa? 4 juta setengah. Itu cashback untuk satu living cost untuk 1 bulan selama haji lah, 40 hari. Jadi kuli, apalagi kalau adannya sudah bagus seperti adan di Mabawi itu puluhan ribu itu. Apalagi imam Sudes lagi itu yang beken itu yang enak-enak digaji. Wahada utawi ikilah hukum idza kana al-insanu taklana apa insan iku makmuran dan perintah ping dalam bihi kelawan ma'ruf fi ghairi masjidin lan masjid illa annahu aing pesine kelakuan iku ya ta'aqadu den kukuhaken apa al qaul ngucapaken bihi kelawan ma'ruf bil masjidin lan masjid siyanatan karena ngreksa lahu maring masjid wa idhaman lan karena ngagungaken wa ijlan terus ngagungaken wa ihtiraman lan terus memuliakan maring masjid. Karena memuliakan ke masjid, maka amar ma'ruf di masjid itu lebih afdal ketimbang di luar. Walaupun di luar mungkin gitu. Nanti harus mengaji di masjid, betul. Istighosah yang bagus di masjid, ya istighosah di lapangan, itu keharti orang. Ada kan biasanya kan gitu, istighosah di lapangan, istighosah di masjid. Dijamin sucinya, dijamin kalau orang menuju ke masjid, otomatis tujuannya sudah menuju ke rumah Allah. Beda dengan orang yang pergi ke lapangan, bisa saja campur baur kalau delong layar tancap bisa jadi. Tapi kalau ke masjid kan melangkah. Qala ba'du ashabina man dakhala masjid falam yatamakkan min sholati tahiyatil masjid imma li hadatsin wa imma li syughlin wa nahwi yustahabbu ay yaqula 4 marrat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Man utawi sapane wong dakhala kang manjing sapa man iku dakhala manjing sapa man
Dakhala iku manjing sapa man al masjid ing masjid walam yatamakkan lan ora kongang sapa man min sholati tahiyatil masjid saking salat tahiyat masjid imma li hadasin ana kalana karena batal aw li syughlin atau karena sibuk wan nahwihi atau liyane syughl yustahabu dan sunatakan apa yaqula ing ngucap sapa si man dakhala arba'a marratin ing patang balen maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar baca ping papat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 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 pokoknya qala hal teman-teman ngandika bihi kelawan qala ba'du ashabina man dakhala sapa ba'du salafi setengah ulama salaf wa hadza la ba'sa bi apa-apa lakukan walaupun bukan hadis itu qaulus salaf kalau bagus kenapa tidak ngotot-ngotot hadis gue hadis lah kasih ngapal babu ingkarihi wa du'aihi halaman sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Baiklah.